Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti dengan bunyi NIM 123101009 dari kelas 1D Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi filsafat ilmu yaitu tentang mengapa dunia harus mematuhi sebuah hukum. Pada bab ini membahas tentang entitas atau satuan yang terwujud seperti apa saja peraturan dalam undang-undang tersebut. Bahwasanya dunia ini diatur oleh hukum yang merupakan urusan ilmu pengetahuan adalah hal yang lumrah. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum adalah sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang diberlakukan di masyarakat, bersifat mengatur dan memaksa. Pengantar ilmu atau PAIH kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar instruction atau intelending. Dalam mempelajari ilmu hukum dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar hukum pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum itu. Istilah ilmu hukum pada dasarnya mengandung beberapa gambaran, antara lainnya memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum. Yang keduanya, memberikan suatu pandangan mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain. Yang ketiga, menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dasar, asas, dan penggolongan cabang-cabang hukum. Jadi, pengantar ilmu hukum memiliki tujuan dan kegunaan untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Lalu ada di subtema berikutnya jenis-jenis ilmu hukum. Jenis-jenis ilmu hukum itu terdapat dua. Pertama, hukum pidana atau hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bila mana masyarakat itu benar-benar memerlukannya. Yang kedua, hukum perdata. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan tidak bergaul dalam masyarakat. Namun dari pernyataan kedua ini, pertanyaan tentang apa yang maksud dari gagasan ini bukanlah suatu masalah. Masalah mendasar disoroti oleh Robert Boyle pada abad ke-17. Gagasan tentang hukum berasal dari bidang sosial yang masuk akal. Maksud dari gagasan ini ialah sebuah pendapat atau gagasan tentang hukum berasal atau bermula dari bidang sosial yang logis dan masuk akal. Hukum masyarakat dipatuhi oleh individu yang mampu memahami hukum dan akibat dari pelanggarannya. Namun jika hukum dipahami dengan benar dan paham maknanya, karena masyarakat ini sulit dikatakan mampu memahami sebuah hukum yang harus mereka patuhi, banyak sekali mereka melanggar peraturan-peraturan terutama tersebut. Lalu pun ada di bagian fungsi hukum. Ada beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sebagai petunjuk bertingkah laku untuk masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisir. Yang keduanya, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum yang bersifat mengikat, memaksa, dan dipaksa oleh negara yang berwenang membuat orang takut melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya, dan seperti penjara dan lain-lain, dan dapat diterapkan kepada siapa saja yang dapat
Siapa saja dengan demikian keadilan akan tercapai. Adapun yang ketiga, hukum berfungsi sebagai alat kritik. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengatasi masyarakat semata-mata, tetapi berperan juga mengawasi penjabat pemerintah, para penegak hukum, maupun aturan pengawasan sendiri. Dengan demikian, semua harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku dengan masyarakat pun akan merasakan keadilan. Dan yang terakhir, keempat, hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk menggerakkan masyarakat ke arah yang maju. Manusia ini pun tidak akan lepas dari namanya peraturan hukum. Maka untuk membicarakannya, hukum tidak dapat dilepas membicarakan manusia. Setiap mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan per orang atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Ini saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan karena kebenaran tersebut datang dari Allah, kesalahan dari saya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.